Oke, halo semua. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk pembahasan soalnya. Kita sekarang akan bahas soal nomor 2. Jadi di seri Bioselmol. Oke, jadi ini soalnya kita bisa baca di sini aktivasi atau pematangan oosit jadi sel telur kata itu ditandai dengan modul persinyalan MAP kinase. Jadi ada enzim di sini ada namanya MAP kinase. Oke, peningkatan hormon progesteron memicu modul ini dengan merangsang penerjemahan mRNA MOS. Jadi ada progesteron di sini. Protein MOS kemudian memulai kaskade fosforilasi sehingga berujung pada aktivasi oosit. Jadi ada ini namanya kaskade fosforilasi ya. Jadi yang maksudnya fosforilasi di sini kan bilang fosforilasi. Fosforilasi ini apa sih artinya? Fosforilasi ini adalah proses di mana misal aku ada satu proteinnya, ini ada protein X. Ketika aku bilang X ini mengalami fosforilasi, X ini biasanya akan kita tambahin dengan namanya glusfosfat. Glusfosfatnya apa? Ini adalah PO3, sorry, kebalik. PO4 3-min. Jadi fosfat dengan fosfor dengan 4 oksigen muatan -3. Oke, jadi PO4 3-min. Nah, enzim yang melakukan fosforilasi namanya enzim kinase. Jadi di sini ada enzim nih, ada enzim yang melakukan fosforilasi namanya kinase. Biasanya nama dari enzimnya namanya adalah X kinase. Jadi misal kalau ini X ya dia mengkinase X maka namanya X kinase. Oke. Jadi pematangan mudah dinilai secara visual dengan adanya bintik putih di tengah-tengah permukaan oosit yang warna coklat. Jadi kita bisa lihatnya oosit coklat, oosit coklat, oositnya katak ya. Dia itu dua warna, kayak pokeball gitu. Jadi ada warna putih sama warna coklat. Nanti kalau dia aktif, kita bisa lihat ada warna putih ini muncul di bagian yang coklat. Kita langsung aja ke pernyataan. Pernyataan pertama, MOS merupakan map kinase 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 dan MK1 merupakan map kinase kinase. Ada osit kata, benar atau salah. Namanya kedengaran ridiculous banget, tapi kita coba lihat lagi nanti. Next, kita ada reseptor hormon progesteron pada oosit katak merupakan reseptor intraselular. Benar atau salah? Penambahan mikroRNA yang menarget mRNA MOS dapat menghambat pematangan oosit katak. Bab kinase yang terfosforilasi dapat menjadi marka molekuler untuk aktivasi oosit kata. Silakan, aku sangat sarankan kalian untuk pause dulu video ini, coba untuk menjawab soal ini, dan kembali lagi ke videonya setelah kalian sudah menjawab. Jadi kalian bisa assessment kemampuan kalian. Oke, silakan pause videonya. Oke, aku harap kalian udah kerjain. Coba kita bahas dari pernyataan satu. Jadi MOS merupakan map kinase 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 dan MAX1 merupakan map kinase kinase pada oosit kata. Jadi di sini kita ada pathway map. Jadi map kinase ini juga salah satu jenis pathway yang cukup terkenal di persinyalan sel. Di mana kita ada enzim namanya map kinase yang akan ya dia kalau namanya map kinase berarti fungsinya apa? Dia sebagai enzim yang memfosforilasi. Enzim ini akan memfosforilasi protein lain supaya dia diaktifasi atau dia diinaktivasi. Jadi fosforilasi itu bisa sifatnya aktivasi, bisa sifatnya inaktivasi. Bisa jadi enzim itu ketika difosforilasi jadi aktif atau enzim itu difosforilasi jadi inaktif. Nah, siapa yang fosforilasi MAP kinase? Ternyata MAP kinase ini butuh difosforilasi buat aktif. Jadi yang memfosforilasi MAP kinase namanya adalah MAP kinase kinase. Seperti aku bilang tadi ya, ketika kita ada protein X, dan X ini mengalami fosforilasi, maka enzim yang fosforilasi X namanya X kinase gitu. Jadi kita ada MAP kinase kinase. Ternyata MAP kinase kinase juga butuh difosforilasi. Siapa yang fosforilasi MAP kinase kinase? Ya MAP kinase kinase kinase. Aku jujur menurutku emang namanya agak ridiculous tapi ya begitulah. Maka di sini kita bisa lihat ya ini MAP kinase ya. MAP kinase difosforilasi oleh MEK1. Maka MEK1 adalah MAP kinase kinase. MEK1 difosforilasi oleh MOS. Maka MOS adalah MAP kinase kinase kinase. Seperti itu ya. Jadi soal nomor satu jawabannya benar. Kemudian soal kedua atau yang B.
Reseptor hormon progesteron pada oosit katak merupakan reseptor intraseluler. Oke, jadi ketika aku mendapatkan soal ini, cara aku buat berpikir sebenarnya sederhana. Kita ada dua jenis reseptor untuk hormon. Kita ada reseptor di luar sel dan reseptor dalam sel. Umumnya, reseptor yang ada di luar sel itu untuk hormon atau senyawa persinyalan yang sifatnya hidrofilik, yang dia larut di air. Kenapa? Karena membran sel kita kan sifatnya hidrofobik, maka senyawa yang hidrofilik itu tidak bisa menembus membran sel kita. Sedangkan senyawa yang hidrofobik itu dia bisa menembus membran sel kita karena dia sifatnya hidrofobik. Dan biasanya dia bakal punya reseptor intraseluler baik di sitoplasma ataupun di nukleus. Dua-duanya bisa jadi aja gitu. Maka tapi perlu kalian ketahui bahwa riset yang terbaru menunjukkan bahwa terkadang hormon yang hidrofobik pun juga bisa memiliki reseptor ekstraseluler. Oke, jadi um, yang kalau yang ekstraseluler biasanya biasanya setauku hampir gak ada yang punya reseptor intraseluler juga karena mereka nggak bisa nembus membran sel kan. Tapi kalau misal mereka yang reseptornya intraseluler bisa jadi juga punya reseptor ekstraseluler menurut riset terbaru. Namun kebanyakan konsensus yang diterima sejauh ini adalah bahwa hormon yang sifatnya hidrofobik itu intraseluler. Di sini argumentasi keduaku adalah ini adalah sel oosit katak, sel telur. Jadi ini dia cuma ada satu sel. Dia nggak mungkin dong, ya kan? Progesteron itu datang dari luar gimana gitu kan? Ya mungkin mungkin aja kalau misal ibunya mungkin di sekitar situ ngasilin progesteron bisa jadi ya. Tapi menurutku di sini kemungkinan progesteron tuh udah ada di dalam sel telur. Kebanyakan sel telur itu dilindungi sama lapisan luar ya, lapisan luar yang agak tebal supaya ya melindungi isi dalamnya. Sehingga aku curiga harusnya progesteronnya ada di dalam sel sendiri dan dia kemudian diaktifasi aja sendiri. Maka sebenarnya aku bakal jawab ini salah. Aku bakal jawab ini benar, namun kunci jawabannya adalah salah. Jujur, aku kurang setuju dengan kunci jawabannya. Coba kita lihat. Jadi, justifikasi dari pembuat soal adalah sebagai berikut. Dibilang bahwa reseptor intraseluler itu memberikan respons terhadap hormon melalui pengaturan ekspresi gen pada tahap transkripsi di dalam nukleus. Pernyataan ini tidak salah, namun menurutku terlalu kaku. Oke, memang sih benar bahwa kebanyakan hormon yang punya reseptor intraseluler, kemudian dia akan masuk ke nukleus dan akan memicu ekspresi dari gen. Sedangkan kalau misalnya hormon itu dia sifatnya ekstraseluler, kebanyakan memang dia akan dampaknya itu antara modifikasi post translasi atau modifikasi translasi, ya, atau dia mungkin aktivasi translasi. Namun menurutku em, aturan ini itu terlalu kaku dan sebenarnya yang terjadi di sel itu tidak demikian. Mungkin aku overthinking tentang masalah ini, tapi sebagai contoh di sini coba kita lihat. Di bawah sini aku ada jalur persinalan progesteron. Di sini kita bisa lihat bahwa progesteron itu sendiri bisa mengaktifasi beberapa jenis reseptor yang juga ada di sitoplasma ya. Jadi dia itu ini aktivasi apa? Ini aktivasi post transkripsi, ya kan? Benar, progesteron juga bisa masuk ke dalam sel dan dia um, memicu apa ya ekspresi gen di tahap transkripsi. Namun ya sekali lagi progesteron itu juga bisa berdampak di level post translasi. Jadi menurutku argumen ini udah nggak benar. Di sisi lain, kalau kita bilang suatu hormon yang sifatnya hidrofilik, jadi contoh di sini insulin, di mana insulin ini punya reseptor ekstraseluler, kita bisa lihat bahwa insulin ini memang secara umum efeknya dampaknya dia itu di post translasi ya di protein yang udah ditranslasi. Tapi tetap saja ada pathway di mana insulin ini sendiri bisa memicu ekspresi dari gen. Maka sekali lagi menurutku argumentasi justifikasi ini itu nggak masuk akal. Dua poin yang ingin aku sampaikan di sini adalah yang pertama,
Hormon dengan reseptor intraseluler juga bisa memiliki reseptor ekstraseluler menurut riset yang terbaru. Oke, konsensus ini belum banyak diambil oleh textbook dan masih sejauh ini masih perdebatan di riset, jadi masih informasi yang sangat baru. Dan yang kedua, respon seluler itu tidak kaku. Respon seluler itu sangat kompleks dan banyak cabangnya. Maka tidak, menurutku tidak not wise untuk seseorang memberikan aturan ekspresi gen itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah bilang penambahan mikroRNA yang menarget mRNA MOS dapat menghambat pematangan oosit kata. Jadi di sini kalau kalian tahu cara kerja dari mikroRNA, jadi mikroRNA sama siRNA ya. Cara kerjanya secara mekanisme mereka berbeda cara kerjanya, tapi essentially mereka berdua ini dia menghambat mRNA. Oke. Jadi ketika mRNA jadi dari DNA ditranskripsi jadi mRNA kan, dari mRNA ini jadi protein. Nah, microRNA atau small interfering RNA, mereka bisa bind ke mRNA ini. Mereka akan nempel dengan mRNA dan ketika mereka nempel dengan mRNA, maka mRNA ini bakal dihancurkan. Oke. Maka di sini ketika kita kasih microRNA terhadap MOS, ya kan di sini. Maka yang terjadi adalah mRNA dari MOS akan dihancurkan. Kalau misalnya mRNA MOS dihancurkan, maka kita nggak akan dapat MOS. Kalau MOS-nya nggak ada, maka kita nggak akan dapat MEK1, kita nggak akan dapat kinase, kita nggak akan dapat oosit yang matang. Maka dari itu, jawaban dari ini adalah benar. Terakhir, bab kinase yang terfosforilasi dapat menjadi marker molekuler untuk aktivasi oosit katak. Jadi, kan kita bisa bilang ya bahwa tadi oosit kataknya udah matang itu ditandai dengan adanya bintik putih. Tapi kita juga bisa lihat bahwa bintik putih ini juga disebabkan oleh MAP kinase kan. Seperti aku bilang tadi, MAP kinase itu menyebabkan respons seluler. Jadi ya bisa aja kita bikin penanda bahwa ya, oke berarti MAP kinase itulah yang menyebabkan bintik putih ini. Jadi kalau misalnya kalau aku mau tahu apakah misal aku ada sel telur katak yang aku nggak boleh lihat dan aku mau tahu apakah dia itu udah dia aktivasi atau enggak, aku bisa aja ngecek keberadaan MAP kinase yang terfosforilasi. Kalau aku udah nemuin MAP kinase yang terfosforilasi, maka aku bisa dengan yakin bilang bahwa sel telur itu kemungkinan terfosforilasi. Jadi jawabannya benar. Baiklah, sekian pembahasan untuk soal nomor 2. Semoga membantu. Silahkan jika ada pertanyaan, boleh taruh di kolom komentar. Dan sedikit pengumuman, website dari Tobi sekarang bukan tobi.org.id lagi, tapi tobi.web.id. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya.